Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk teman-teman kelas SP, akuntansi perusahaan jasa. Untuk yang terakhir, ini adalah materi tentang laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan ini, kita akan mengenal jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, dan bagaimana cara menyusunnya. Selanjutnya adalah laporan keuangan itu pengertiannya apa begitu ya. Jadi fungsinya adalah untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan. Biasanya posisi keuangan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama, ya. Juga untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Utamanya adalah manajemen keuangan. Prinsip dalam penyusunan laporan keuangan itu relevan, bisa dimengerti oleh pemakai. Jadi laporan keuangan disusun agar memudahkan pemakai di dalam memahami isinya. Memiliki daya uji, bisa diuji kebenarannya oleh pihak independen, kemudian netral, tidak bergantung pada pihak tertentu, lengkap, daya banding, dan tepat waktu. Nah, biasanya bentuk contoh dari laporan keuangan ini ada single step dan multiple step. Ini adalah laporan laba rugi. Biasanya laporan laba rugi ini dibuat dalam bentuk multiple step seperti ini ya. Multiple step itu adalah pendapatan, kemudian ada bebannya. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya laporan laba rugi itu terdiri dari komponen pendapatan dan biaya atau beban. Nah, pendapatan ini lagi kita golongkan ada dua begitu ya, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha biasanya kalau perusahaan jasa yang didapatkan dari jasanya. Kalau ini contohnya adalah karena bengkel dia dapat pendapatan jasa servis. Kemudian beban-beban usahanya ada beban gaji, penyusutan peralatan, asuransi, dan perlengkapan. Kemudian antara pendapatan usaha dikurangi jumlah beban usaha, ini adalah laba usaha ya. Kemudian karena masih ada pendapatan di luar usaha, contohnya adalah pendapatan bunga, itu kita tambahkan di laba, kemudian dikurangkan dengan beban di luar usaha. Sehingga dari jumlah ini diketahuilah laba bersih sebelum pajak. Biasanya nanti tetap dikenakan pajak ya. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Kenapa perlu menyusun laporan ini? Karena agar kita tahu posisi modal kita sekarang berapa di akhir periode ya. Unsurnya ada modal awal, kemudian ditambah dengan laba. Nah, yang diperoleh dari labanya diperoleh dari mana, Bu? Labanya diperoleh dari ini. Ini ya, dari laba bersih. Biasanya kalau sudah pajak ya laba bersih, setelah pajak pada komponen laba rugi ya. Lalu kemudian laba ini akan menambah modal awal kita. Kalau misalkan rugi bagaimana, Bu? Berarti dia mengurangi ya. Kemudian ditambah dengan setoran pemilik atau penarikan. Jadi kalau prive-nya itu prive penarikan berarti dia mengurangi modal. Sedangkan ketika bentuknya adalah setoran, itu berarti nanti menambah modal, seperti itu. Nah, kemudian ada ekuitas akhir. Ekuitas akhir ini diperoleh dari mana? Ya modal awal ditambah laba atau dikurangi rugi dan juga dikurangi dengan penarikan pemilik atau ditambah dengan setoran pemilik. Contohnya ini adalah laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2015 bengkel mobil Hadian Putra. Modal awalnya 2.230.000, kemudian dapat laba bersih tadi dari ini tadi ya, dari laporan laba rugi. Kemudian ternyata ada pengambilan, jadi ini sifatnya mengurangi. Laba bersih dikurangi pengambilan, berarti ini adalah perubahan modalnya. Modal awal ditambah dengan besaran jumlah penambahan modalnya, maka diketahuilah modal akhir. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca ini komponennya kalian sudah mengetahui ada aset atau harta, ada kewajiban atau utang, ada modal atau ekuitas ya. Kemudian kita lihat bagaimana contoh untuk neracanya. Nah, seperti ini.
Jadi ada yang bentuk apa namanya, staffel, ada yang bentuk kontro. Nah, biasanya tergantung ya dari ini, ada yang bentuk skontro seperti ini. Skontro itu biasanya aset ada di sebelah kiri, kemudian kewajiban dan ekuitas ada di sebelah kanan, di pasifa. Sedangkan aset ada di komponen aktiva di sebelah kiri. Jadi aset ini kita dapatkan dari mana teman-teman? Dari neraca lajur yang sudah kita susun terlebih dahulu ya. Kemudian nanti kita tinggal memasukkan angkanya sesuai dengan angka akhir pada kolom neraca di neraca lajur ya. Kemudian kita daftar di sini, kita golongkan sesuai dengan akunnya. Kalau aset lancar ya masuk aset lancar, aset tetap masuk aset tetap. Ingat, ada beberapa komponen aktiva atau aset yang dia sifatnya mengurangi, makanya perlu kita kasih tanda kurung seperti ini. Akumulasi penyusutan justru mengurangi hartanya. Kemudian terakhir adalah jumlah aset. Nah, selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban ini juga diperoleh dari kolom neraca pada neraca lajur. Kita lihat utangnya, komponennya ada apa saja. Kemudian total ini total dari utangnya ada 840.000. Kemudian modal. Nah, modalnya ini jangan diambil dari neraca lajur ya, teman-teman, karena tadi modal sudah kita susun laporannya dan sudah kita sesuaikan. Ternyata ada penambahan modal dari laba dan pengurangan modal dari pengambilan pribadi pemilik atau PRIV, sehingga modal ini bukan diambil dari neraca lajur, tetap melainkan dari laporan perubahan modalnya ya. Ini 2.840.000 sehingga totalnya adalah sekian. Antara jumlah aset dengan total dari jumlah kewajiban plus modal 3.680.000 ini harus senantiasa seimbang. Nah, seperti itu. Ini kalau bentuknya laporan seperti ini. Baik, itu saja teman-teman untuk bagian dari laporan keuangan. Bu Dani kira teman-teman sudah sangat familiar dengan pembuatan apa namanya itu neraca lajur dan juga laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita ke jurnal penutup dan jurnal pembalik. Ya, ini adalah materi yang terakhir. Nah, jurnal penutup ini fungsinya apa sih? Menutup akun-akun yang memang sudah tidak digunakan lagi untuk periode selanjutnya. Contohnya ada akun pendapatan, beban, akun PRIV, kemudian akun laba, seperti itu ya. Ada 4 yang perlu kita tutup. Akun pendapatan, akun beban, akun laba dan juga akun PRIV. Kenapa 4 akun ini harus ditutup, teman-teman? Karena pada dasarnya akun-akun ini hanya terjadi pada periode ini, dan periode mendatang pendapatan kita itu sudah lain komponennya, beban kita sudah lain komponennya, labanya sudah lain komponennya, PRIV-nya sudah lain komponennya, sehingga harus ditutup. Bagaimana cara menutup? Untuk akun pendapatan, dia kan bersaldo normalnya di kredit, sehingga ditutup itu artinya dienolkan, dipindahkan saldonya. Sehingga akun pendapatan ini kita tutup pada debit. Kreditnya adalah kita tutup pada ikhtisar laba rugi. Sebenarnya angka ini tidak hilang atau tidak habis, tetapi melainkan hanya dipindah ke ikhtisar laba rugi. Gunanya apa Bu harus dipindahkan, harus ditutup ke akun ikhtisar laba rugi? Ini untuk menghitung laba ruginya, teman-teman. Jadi kalian membuat apa namanya itu laporan laba rugi itu sebenarnya adalah salah satu komponen juga untuk jurnal penutup ya, meskipun jurnal penutup itu dilakukan di akhir. Seperti itu. Kemudian beban. Kalau beban ini kan dia saldo normalnya ada di debit, sehingga ketika ditutup dia ada di kredit. Dibalik aja ke ditutupnya pakai akun ikhtisar laba rugi. Kemudian akun laba atau rugi. Nah, ini kita lihat bahwasanya labanya ini laba apa rugi ya, teman-teman? Sepertinya ini adalah rugi begitu. Kenapa? Karena dia modalnya justru berkurang. Jadi harusnya kalau laba itu kan
ikhtisar laba rugi ada di kredit, sehingga ketika ditutup dia di debit. Ikhtisar laba rugi pada kreditnya modal. Itu kalau laba. Kalau ini pencatatannya adalah ketika rugi. Kenapa? Karena kita lihat ikhtisar laba ruginya justru ada di kredit. Berarti itu adalah rugi. Rugi kan debit. Nah, rugi itu karena adalah komponen biaya, begitu. Berarti dia saldo normalnya di debit, ketika ditutup dia di kredit. Berarti ini adalah bentuk jurnal penutup ketika perusahaan mengalami kerugian. Kita tutupnya bukan pakai ikhtisar laba rugi juga, tetapi pakai modal. Kenapa? Karena pada dasarnya laba menambah modal dan rugi mengurangi modal, sehingga ditutupnya ke akun modal. Dan kemudian akun PRIV, ini biasanya PRIV itu adalah bentuknya di pengambilan pribadi pemilik, sehingga dia saldo normalnya kan di debit. Ketika ditutup dia jadi di kredit. Nah, seperti itu. Kemudian mengurangi akun modalnya. Modal berkurang di sebelah debit, seperti itu ya, karena ini adalah bentuk dari akun pengambilan. Kemudian kalau jurnal pembalik, ada beberapa yang memerlukan jurnal pembalik, teman-teman. Tetapi bukan suatu keharusan, tergantung dari sistem pencatatan akuntansi yang ditetapkan oleh perusahaan. Contohnya, misalkan jurnal pembalik ini ada beberapa transaksi, beban dan pendapatan periode berjalan yang penyelesaiannya di periode yang akan datang. Jadi misalkan biaya yang masih harus dibayar, tetapi pada periode ini itu tidak dibayar. Jadi dibayarnya pada periode mendatang, sehingga harus kita buat jurnal pembaliknya agar tidak berpotensi untuk pencatatan berganda. Begitu. Kita buat dulu pembaliknya, ya. Beban dan utang gaji. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Kemudian piutang, bunga, dan pendapatan. Ini jurnal penyesuaiannya. Maka nanti kita tinggal membalik begitu dari jurnal penyesuaian itu. Ya. Kita lihat terlebih dahulu. Jadi nanti tinggal dibalik saja, teman-teman. Jurnal penyesuaiannya kan beban gaji pada utang gaji. Berarti ketika dibalik, utang gajinya di debit, beban gajinya di kredit. Nanti ketika dia dibayar, utangnya sudah jadi 0, seperti itu. Karena awalnya utangnya sudah ada di debit. Nah, seperti itu. Jadi nanti tinggal mencatatnya pada biaya dan juga kas. Nah, seperti itu. Baik, teman-teman, kita lihat lagi pencatatan atas pendapatan dan beban menggunakan asas laba rugi. Nah, kalau ini asas laba rugi, misalkan pembayaran sewa dicatat sebagai beban sewa. Kalau dicatat sebagai beban sewa kan berarti justru itu nanti kita masih ada periode selanjutnya, begitu. Sehingga jurnal penyesuaiannya kan sewa dibayar di muka pada beban sewa. Tetapi ketika dibalik nanti tinggal beban sewa pada debit, kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Juga penerimaan pendapatan yang belum disesuaikan. Nah, contohnya adalah pendapatan yang diterima di muka. Jurnal penyesuaiannya kan pendapatan dicatatnya tapi sebagai pendapatan usaha ya. Kalau dicatat sebagai pendapatan usaha berarti ketika mengakui pendapatan usahanya di debit, kreditnya adalah pendapatan usaha diterima di muka. Maka nanti tinggal dibalik saja ketika melakukan jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini dilakukan pada awal periode ya, teman-teman. Gunanya agar tidak terjadi pencatatan yang berganda. Baik, itu saja untuk materi terakhir pada kelas SP ya teman-teman. Jadi sudah selesai semua, mulai dari awal, mulai dari analisis bukti transaksi, menjurnal, memposting, membuat neraca saldo, menyusun jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, dan juga jurnal pembalik. Terima kasih atas kebersamaan dari teman-teman selama 2 minggu untuk kelas SP ini. Semoga apa yang materi Bu Dani sampaikan ini bermanfaat untuk kalian sebagai penambah pengetahuan untuk kalian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.